Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Silakan Anda tonton videonya, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Bagi Anda yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih, salam sukses buat Anda. Silakan Anda komen di channel supaya nanti channel kita ini lebih berkembang lagi. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik di kewirausahaan, yaitu bagaimana kita untuk memulai usaha, ya. Ini topik kita. Jadi bagaimana untuk kita memulai usaha. Oke, silakan Anda ikuti videonya sampai selesai supaya Anda bisa lebih memahaminya dengan baik dan komprehensif untuk kemudian nanti bisa menerapkannya pada tataran yang konkret. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kewirausahaan, ya. Jadi kewirausahaan itu sangat erat terkait dengan dunia bisnis. Jadi kalau kita ditanya tentang seorang, apa pekerjaan Anda? Kalau secara garis besar, saya PNS, yang kedua saya swasta, nah seperti itu, ya. Atau yang kedua swasta ini kemudian dia dipecah menjadi saya swasta dan ada yang berwira swasta, nah seperti itu, ya. Nah, orang yang berwira swasta ini orang yang menjalankan bisnis. Nah, bisnis inilah salah satu bentuk yang konkret yang dilaksanakan sebagai bentuk dari visi misi seseorang, seperti itu, ya. Nah, bagaimana memulai usaha? Silakan Anda tonton videonya, ya. Kita akan elaborasi lebih dalam. Oke, pertama saya ingin mengambilkan sebuah quote sebagai inspirasi buat Anda semuanya supaya bisa kemudian menjadi motivasi untuk nanti mewujudkan visi misi Anda atau impian Anda. Dikatakan oleh Bob Sadino itu bahwa setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil-kecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Jadi dari quote ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran atau sebuah inspirasi bahwa untuk mandiri kita harus melakukan usaha sendiri. Dalam artian apa? Ketika kita punya mimpi, maka mimpi itu harus kita wujudkan sendiri, dan pemilik mimpi kita, maka kita ketika mengejawantahkan ke bentuk usaha, maka sebetulnya kita sudah mewujudkan atau merealisasikan mimpi kita, dan kita adalah bosnya. Sebenarnya tadi, boleh jadi kita misalkan pintar, tapi kita bekerja pada orang lain, maka kita tetap adalah karyawan atau anak buah dari bos kita itu. Tetapi sekecil apapun usaha yang kita buka, maka tetaplah kita adalah bosnya. Nah, seperti itu, ya. Mudah-mudahan nanti semua Anda jadi bos, ya. Oke. Sekarang coba kita lihat di sini bagaimana tangga ini bisa dijelaskan, ya. Yang pertama dari bawah kita lihat ada visi, kemudian ada goal, kemudian ada plan, kemudian action, barulah sukses. Inilah kira-kira tangga sebuah mimpi kemudian akan terwujud menjadi sukses. Nah, bagaimana visi, goal, plan, action ini bisa terwujud menjadi nyata dan kita bisa sukses? Sekarang kita akan elaborasi lebih dalam satu persatu, ya. Nah,
Langkah pertama ketika kita memulai usaha itu adalah kita harus temukan impian kita dulu. Jadi temukan impian Anda. Itu langkah pertama. Impian itu sama dengan, kalau bahasa Inggrisnya itu dream, ya. Kalau dalam bahasa organisasi yang paling resmi itu namanya visi. Makanya setiap institusi, ya, pasti dia akan punya visi misi, gitu ya. Nah, tanpa visi misi ini maka semua akan tidak jelas, gitu ya. Nah, bagaimana visi misi itu? Kalau kita melihat secara artinya, kalau visi itu adalah gampang-gampangnya melihat yang tidak kelihatan dan menjadikannya dapat dilihat. Itu kira-kira ya. Atau dengan kata lain juga kita bisa mengatakan bahwa visi itu adalah suatu gambaran yang ada dalam mata pikiran Anda tentang hal yang bisa menjadi nyata pada masa depan. Jadi dream itu kan ada sesuatu yang barang yang tidak nyata atau belum berwujud, itu namanya mimpi. Makanya kalau dalam sebuah bisnis kita tidak punya dream atau mimpi, maka kita akan tidak punya orientasi seperti itu ya. Nah, visi kemudian nanti atau dream itulah yang akan menuntun seseorang untuk kemana dia akan melangkah seperti itu ya. Itu visi. Makanya menurut George Washington dia mengatakan, where there is no vision, the people, there is no hope. Artinya apa? Ketika tidak ada mimpi, sebetulnya sudah tidak ada harapan. Itu kira-kira kalau kita terjemahkan seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana menerjemahkan ini. Di sini ada visi plus misi. Visi itu adalah impian kita, sedangkan misi adalah tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau seorang pengusaha punya visi, kemudian dia juga punya tujuan, maka ini adalah rumus untuk bisa sukses. Jadi suksesnya orang-orang besar itu adalah karena dia punya misi besar ya. Artinya apa? Orang tidak pernah berpikir tentang sesuatu, maka dia punya pikiran itu namanya salah satu terobosan. Kita bisa melihat di contoh-contoh ya, banyak orang-orang yang besar itu yang visinya besar kemudian terwujud dalam dunia nyata ya. Jadi visi itu awalnya itu ada di otak gitu, jadi dalam pikiran kita. Makanya sebetulnya bagaimana mekanismenya lahir sebuah produk misalkan itu biasanya dimulai dari ide atau konsep, dan konsep itu ada di kepala. Nah, konsep inilah kemudian yang dituangkan ke dalam alam nyata itu ya. Jadi siklusnya pertama dia ada di dalam pikiran kita, kemudian kemudian dilakukan action, kemudian dia menjadi terwujud seperti itu. Dulu contoh ya, kalau kita melihat sekarang, dulu orang berpikir kalau kita nelpon itu masih pakai koin ya. Jadi masih pakai koin, kemudian kita harus membuang waktu lama mencari tempatnya dan terbatas seperti itu. Tapi kemudian ada orang berpikir bahwa itu tidak praktis. Kemudian muncullah pikiran-pikiran yang lebih jauh ke depan, bagaimana supaya telepon yang tadinya itu tidak mobile kemudian bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Dan gambaran itu nyata sekarang ya, kita bisa melihat bahwa dari sisi praktisnya
HP itu sudah bisa kita bawa kemana-mana. Kalau dulu kan nggak bisa ya, artinya dulu masih telepon, jadi orang masih nunggu. Kalau mau telepon harus nunggu di rumah atau di kantor dan sebagainya. Kalau sekarang Anda mau telepon kapan saja bisa Anda lakukan. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kita dulu jadi sistem korespondensi atau surat menyurat kita masih menggunakan pos untuk mengirimnya seperti itu ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kemudian ada sebagian orang berpikir bagaimana caranya supaya surat ini atau surat yang diketik pada saat itu pada detik itu juga dia terkirim. Nah, kemudian muncullah sekarang ya, ada email lah, seperti itu. Nah, ini kan adalah terobosan-terobosan yang awalnya adalah sebuah mimpi seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat yang di sini PC tanpa misi ya. Maka kalau PC itu tidak dikerjakan ya, tidak ada tujuannya, maka dia hanya mimpi yang benar-benar mimpi saja gitu ya. Makanya gagasan atau impian yang terbaik itu adalah impian yang dikerjakan seperti itu. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia juga punya tujuan tapi dia tidak punya cita-cita atau visi seperti itu, atau tidak punya impian. Artinya apa? Dia mengerjakan visi orang lain. Nah, maka yang terjadi apa? Maka dia akan menjadi sebuah rutinitas saja. Jadi kalau kita bekerja tanpa ada visi, maka kita hanya mengerjakan rutinitas seperti itu. Nah, itu juga kaitan dengan komisi ya. Jadi kalau kita tidak punya misi, maka kita akan tidak punya visi, maka kita akan KO ya. Nah, seperti itu ya. Jadi misi aja, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, berikutnya ya, kita lalu bagaimana menemukannya. Jadi artinya bagaimana kita menemukan impian kita itu. Kan kadang-kadang potensi kita itu kita tidak tahu apa gitu. Artinya ini hal yang sulit ya, karena berbeda pada satu orang dan orang yang lain mimpinya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita punya impian atau punya misi yang jelas? Kata kuncinya ada 3 di sini ya. Yang pertama, Anda tanya kepada diri Anda sendiri ya, apa sih yang kalau saya lakukan itu selalu saya bersemangat, jadi semangat ketika dilakukan gitu ya. Coba. Jadi kalau kita semangat melakukan sesuatu yang berarti itu adalah hobi kita gitu. Jadi walaupun kita dalam kondisi capek lelah ya, tapi kalau memang itu adalah passion kita, maka pasti kita akan sangat semangat untuk melakukannya. Semangat inilah sebetulnya bahan bakar yang luar biasa untuk kesuksesan seseorang seperti itu. Kemudian yang kedua itu, apa yang saya lakukan, apa yang kalau saya lakukan itu saya senang, nah, itu ya. Atau kalau bahasa senang ketika dilakukan. Jadi kalau bahasa Korea seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang saya lakukan itu dan saya senang sekali itu. Jadi itu namanya passion. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda senangi, maka kita tidak terasa waktu ya. Artinya hari-hari kita itu sangat menyenangkan. Jadi kita berlibur sambil bekerja seperti itu ya. Makanya ada istilah pekerjaanku adalah liburanku. Itu kenapa? Karena ya kesenangan kita yang kita kerjakan seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, apa yang harus dilakukan dan pasti berhasil. Jadi apa artinya? Kalau saya
lakukan suatu pekerjaan itu, saya bisa pastikan bahwa pekerjaan itu akan membawa hasil, gitu ya. Tentu dengan standar yang kita sendiri yang menentukan seperti itu. Nah, kalau kita melihat pendapat dari Albert Einstein yang mengatakan imagination create you to the future. Jadi imajinasi itu adalah seperti preview dari masa depan. Nanti gambar dari masa depan. Nah, sehingga ada ungkapan yang bisa kita ungkapan seperti yang ada di sini, do what you love what you do. Artinya apa? Lakukan apa yang Anda senangi dan cintai apa yang Anda lakukan. Nah, ini adalah sebagai motivasi bagaimana kita menemukan dari potensi kita, dalam hal ini impian kita. Jadi dengan 3 pertanyaan ini nanti akan bisa menemukan. Nah, sekarang kembali kepada Anda, coba Anda tanya diri Anda sendiri, apa sih yang Anda, kalau Anda lakukan itu Anda semangat sekali melakukannya ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda lakukan Anda juga senang, seperti itu ya. Dan kalau Anda lakukan, dia pasti ada hasilnya, seperti itu ya. Itu kembali kepada di masing-masing, silakan Anda tanya diri Anda ya, apa sih ya, kalau Anda lakukan itu Anda senang, Anda semangat, dan selalu ada hasilnya. Nah, jika Anda menemukan itu, maka sebetulnya itulah yang Anda bisa wujudkan untuk menjadi ide bisnis yang bagus sekali. Oke. Nah, kalau kita melihat ide wirausaha atau bagaimana usaha itu kita buat menjadi terwujud dalam bentuk nyata, pertama caranya ya, bisa kita temukan ide itu dari passion tadi ya. Jadi ide wirausaha itu atau ide sebuah bisnis itu bisa kita temukan dari kesenangan kita, seperti itu. Jadi kalau Anda senang passion, maka Anda harus bergelut dengan hobi Anda yang di passion itu, gitu. Kalau Anda hobi misalkan olahraga tenis, maka ya silakan Anda lakukan bagaimana bisnisnya. Jadi semua segmentasi itu nanti akan ada akan menghasilkan, seperti itu kira-kira ya. Jadi buatlah passion Anda itu, impian Anda itu menjadi nyata. Misalkan kalau Anda, ini contoh, misalkan kalau kita misalkan dalam konteks farmasi, saya senang misalkan untuk meracik obat, misalkan seperti itu, maka ya silakan nanti bagaimana bentuk bisnisnya. Anda bisa membentuk usaha misalkan toko obat, bisa membuat apotek, seperti itu. Itu adalah contohnya. Nah, kemudian yang kedua itu kita survei pasar dan produk. Nah, jadi kita harus sering-sering ke pasar ya, kita mau menemukan kira-kira apa ide bisnis yang saat ini tren ya, yang saat ini dibutuhkan pasar. Karena kan kalau kita berbisnis ini kan kita intinya bagaimana kita menjawab atau memenuhi kebutuhan dari pasar, seperti itu. Artinya kalau dalam konsep supply and demand, kita harus menyiapkan diri kita sebagai seorang supply ya, jadi seorang penyuplai atau sebagai produk konsumen, bukan customer, seperti itu. Nah, ini guna, jadi kita survei market di situ, apa tren yang ada di pasar. Nah, kemudian produk apa yang lagi dicari oleh banyak orang, maka itu yang akan kita coba perdalam untuk tekuni, seperti itu. Kemudian temukan ide dari masalah orang lain. Ini juga bisa kita
jadikan inspirasi untuk mendapatkan ide wirausaha. Contoh konkret misalkan kalau misalkan dia punya masalah kaitan dengan sepeda, misalkan saat sekarang yang lagi ngetren kan bisnis sepeda, ternyata dia banyak masalahnya dari sepeda dia lepas, misalkan rantainya banyak sering pecah, kemudian tidak praktis, tidak bisa bongkar pasang. Ini kan bisnis ya, yang kita bisa dari masalahnya kita bisa membuka bisnis. Misalkan ya, kita buka bengkel sepeda, kita menyiapkan spare part sepeda dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari bisnis yang kita lakukan justru dari masalah orang lain. Nah, kemudian belajar dari orang yang sukses. Kalau ini jelas ya, jadi kalau kita belajar dari orang sukses, 95% kita akan sukses, ya. Tapi kalau kita belajar dari orang gagal, maka 95% kita akan gagal, gitu ya. Nah, karena itu ada prinsip yang selama ini terkenal dengan prinsip ATM. ATM itu amatin, tiru, modifikasi. Nah, itu salah satu bentuk belajar dari orang yang sukses. Kemudian berikutnya, ikuti tren. Nah, kalau Anda bisnis ya, harus Anda perhatikan tren yang dibutuhkan masyarakat. Misalkan ya, ada bisnis yang sifatnya musiman, biasanya tren. Contoh misalkan kalau menjelang bulan puasa, itu trennya biasanya kaitan dengan kuliner ya. Kemudian nanti pas menjelang Lebaran biasanya kaitan dengan fashion. Nah, jadi itu contoh-contoh yang tren. Artinya kita kalau bisnis itu mengikuti tren. Kemudian kita harus berpikir jadi think out of box. Jadi kita harus berpikir di luar kotak, gitu ya. Jadi berpikir ya, orang tidak pernah pikirkan seperti itu ya. Itu. Nah, orang mengatakan tidak mungkin, misalnya, tapi ya kita yang akan mewujudkan menjadi mungkin. Jadi prinsipnya jangan Anda hidup di atas perkataan orang lain, maka Anda akan tersiksa sendiri nanti. Contohnya misalkan, wah, ya kalau bisnis ini yang Anda lakukan, misalkan contohnya, misalnya ayam geprek, gitu. Ini kan sudah banyak, nanti Anda akan bangkrut. Nah, itu kan contoh bagaimana tantangan-tantangan dalam dunia bisnis. Tapi kita harus di luar itu kemudian berpikir bagaimana supaya misalkan tadi itu supaya dilakukan bagaimana caranya, trik-trik bisnis seperti apa, pemasaran seperti apa, kemudian kemasan seperti apa. Itu kan juga kita nanti akan temukan dengan sendirinya. Oke? Nah, ini ada quote yang bagus ini. Jadi people with deep vision can make the impossible happen. Jadi orang dengan mimpi atau cita-cita yang besar itu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi nyata. Nah, karena itu dari sekarang silakan Anda temukan passion Anda apa supaya nanti bisa diwujudkan dan itu bisa menghasilkan koin. Nah, ini salah satu orang terkaya dulu ya, sekarang sudah ada saingannya menjadi Bezos, ini Bill Gates ya. Jadi dia punya visi besar. Visinya apa? Jadi suatu saat saya akan menghadirkan komputer di setiap meja dan setiap rumah dengan Microsoft di dalamnya. Dan sekarang ini kan adalah barang yang nyata yang kelihatan. Kalau dulu kita masih mesin ketik, sekarang hampir di semua sisi bahkan mahasiswa itu sekarang pegang laptop itu isinya adalah Microsoft, dan itu adalah impian dari seorang yang bernama Bill Gates ya. Nah, ini inspirasi. Lalu bagaimana cara memulai bisnisnya? Pertama itu adalah mengunjungi berbagai komunitas. Jadi kita harus sering-sering mengunjungi komunitas-komunitas tentu sesuai dengan passion bisnis kita, gitu ya. Makanya harus dibentuk komunitasnya
atau Anda masuk menjadi bagian dari komunitas itu gitu. Sehingga nanti segala informasi terkait Anda bisa dapatkan ya dari teman-teman yang sudah menjadi bisnis yang sesuai dengan yang Anda cita-citakan gitu. Kemudian yang kedua itu perluas jaringan komunikasi. Jadi ada prinsip no working without networking. Jadi orang tidak akan pernah bisa bekerja kalau dia tidak ada jaringannya seperti itu ya. Makanya contoh yang paling konkret itu adalah Anda punya HP bagus misalkan ya, tapi tidak ada jaringan, maka HP itu juga tidak ada gunanya gitu ya. Artinya yang tadinya kita mau menghubungi orang, tapi karena ada jaringan ya sia-sia seperti itu. Makanya sekarang ini terkenal istilah itu jadi no working without networking. Jadi kita bisa bekerja kalau ada jaringan bekerja. Semakin luas jaringan Anda, maka tentu semakin mudah bagi Anda untuk mendapatkan informasi-informasi baru, bahkan untuk mendapatkan barang-barang yang baru seperti itu ya. Oke, berikutnya itu kita harus memiliki komitmen yang kuat. Artinya apa? Anda tidak perlu terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Jadi pokoknya kita sekali jalan tetap jalan ya. Jadi komitmen yang kuat, disiplin yang tinggi, dan mentalitas yang kuat. Jangan baru sekali misalkan buka usaha kemudian habis itu kapok gitu ya. Jadi kejar cita-cita Anda gitu ya. Kemudian berikutnya temukan target pasar. Nah ini juga perlu dilakukan. Kenapa tadi kita ini menjual produk? Kalau target pasarnya atau orang yang akan membelinya tidak jelas, maka barang itu akan menjadi barang bekas nanti seperti itu, karena tidak ada yang membeli. Karena prinsip yang tadi saya katakan di awal, ada supply and demand ya. Jadi apa yang dibutuhkan pasar itulah yang akan kita penuhi seperti itu, sehingga nanti apa yang barang yang kita jual itu bisa dibeli oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada cara mulainya dengan partnership. Partnership itu patungan. Jadi kalau Anda tidak punya modal, misalkan untuk sendiri buka biayanya mahal, untuk modalnya besar, maka Anda bisa partnership. Kalau istilah sekarang itu adalah crowdfunding. Jadi kita bisa crowdfunding, nanti kemudian diatur bagaimana besar-besaran dalam sistem permodalannya seperti itu. Ya. Jadi partnership. Bentuk partnership yang lain yang sekarang juga sedang ngetren itu adalah franchise. Ya. Franchise itu adalah bentuk partnership sebetulnya. Dan itu banyak sekarang menawarkan kaitan dengan franchise. Ya. Yang paling nyata yang kita lihat di sini sekarang ini kan misalkan franchise-nya KFC ya, franchise-nya itu. Jadi itu kan perusahaan dari Amerika dan sekarang tersebar di mana-mana. Itu bentuknya adalah franchise ya. Jadi kita beli nama orang, termasuk manajemennya, nanti dia yang membantu kita seperti itu. Bahkan sekarang juga di retail modern kita lihat sudah ada sistem partnership-nya. Jadi dia membuka usaha dengan penduduk setempat atau lokal. Jadi ada yang sediakan rombong sebagainya. Ya. Kemudian visualisasikan hari Anda. Nah, Anda harus membayangkan bahwa dengan sangat nyata dan jelas seperti apa hari-hari Anda ke depan ketika Anda sudah sukses gitu ya. Kita harus membayangkan diri kita sukses dulu ya, sehingga nanti dengan bayangan itu kemudian akan berwujud nyata. Nah, ketika kita memulai bisnis itu ya, menjadi semangat kita untuk menjalankan bisnis itu. Kemudian manajemen waktu ini penting ya, karena hidup ini berputar dengan waktu, maka ini betul-betul kita harus atur ya, supaya nanti contoh misalkan kalau mahasiswa ya, jadi kan harus bisa mengatur waktunya dan antar manajemen dengan
antara bisnisnya dengan pelajarannya itu harus sejalan seperti itu. Bahkan di kampus kan kita juga bisa berbisnis seperti itu. Nah, passion sumber income. Bagaimana caranya passion ini bisa menjadi sumber income kita? Pertama, kita join dengan para pengusaha, kemudian perdalam hobi kita. Kita juga harus mempelajari marketing, kemudian kita juga tulis dan kita sampaikan kepada orang lain, lalu mencari rekanan dan berani bertindak. Itu intinya ya. Jadi harus bertindak. Makanya ini ada quote-nya, gagasan terbaik adalah gagasan yang dikerjakan.